Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita salah satu orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian, memudahkan segala urusan kalian, mengokohkan langkah-langkah kalian. Dan di antara bentuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Belajar ilmu agama. Dan inilah cara terbaik untuk mengembalikan kejayaan Islam, mengembalikan kemuliaan Islam. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya Abu Daud dan semisalnya, idza tabaya'tum bil 'ainah, kalau kalian sudah jual beli sistem 'ainah. 'Ainah ini sistem salah satu riba, Pak. Contoh, saya butuh uang, BU, butuh uang. Kemudian saya datang kepada Ustadz Apriaji, Ustadz, ya, saya boleh enggak beli HP kamu? Siapa? Samsung S8, ya, atau Samsung S10. Berapa harganya? Ya, untuk antum Ustadz 10 juta saja. 10 juta. Ya, saya bayar 5 tahun. Nyicil setiap tahun 2 juta. Deal. Jadi saya sekarang punya HP Samsung S10 dan punya hutang berapa juta? 10 juta. Kemudian saya datang kepada Adi misalnya, ya, Adi Prayoga, butuh Samsung S10 enggak? Oh, butuh, Ustaz. Saya jual sama antum 8 juta saja tunai sekarang. Ya. Ini kalau namanya tawaruk, kalau ini enggak masalah. Ya, tapi kalau saya jual kembali kepada Apriaji, ya, saya sekarang sudah beli, saya jual kembali ke antum Ustadz Apriaji, harganya 8 juta tunai. Jadi sekarang Ustadz Apriaji kasih saya 8 juta, kemudian saya punya utang berapa? 10 juta. Ini riba. Sebenarnya HP ini hanya kamuflase saja, hanya bidak, hanya poin. Sebenarnya saya ngutang 8 juta, kembaliin 10. Beda kalau kasus tadi saya jual kepada orang lain. Namanya apa ini? Tawarruk, salah satu bisnis tanpa modal. Ya, bisnis tanpa modal. Modalnya malah beli HP, ngutang, kemudian kita jual dengan harga yang lebih murah tunai. Jadi kita punya uang 8 juta, ya, dari Adi Prayoga, kemudian saya punya utang 10 juta kepada Ustadz Apriaji, dan 8 juta bisa saya kembangkan selama 5 tahun sehingga saya bisa membayar hutang 10 juta. Kemudian kata Nabi, wa akhadtum adnabal baqar, kalian mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya adalah sibuk dengan peternakan, sibuk dengan hewan ternak, sibuk dengan kambing, sapi, unta. Wa raditum bizara, dan kalian ridho, senang dengan pertanian, dengan persawahan, sibuk di kebun, sibuk di kawah, sibuk dengan hasil panen, jual beli dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, hasilnya kalian jual beli inah, kemudian kalian sibuk dengan peternakan, pertanian, wa taraktumul jihad, sehingga kalian meninggalkan jihad. Dan jihad ada dua.
Jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu agama. Kalau kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan sehingga melalaikan kita dari thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, enggak pernah hadir pengajian, enggak pernah mutalaah kitab, enggak pernah mendengar audio kajian misalnya, sallallahu alaikum dullah, Allah akan menimpakan kalian kehinaan. Allah akan menimpakan kalian kerendahan, la yanzi'uhu, dan Allah tidak akan pernah mencabut kehinaan tersebut, mengangkat kerendahan tersebut. Solusinya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kita semua kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita memenuhi pengajian-pengajian seperti bagaimana kita memenuhi pengajian-pengajian tabligh akbar, kajian rutinnya. Dulu ya 10 tahun lalu pengajian di Bakti ya, dulu mungkin belum ada Imam Syafi'i, itu yang ngaji pemudanya cuma 1, 2, 3 saja. Jadi mudah kenal dengan wajah-wajah pemuda ya dulu. Kalau sekarang Masya Allah Anda tidak kenal wajah-wajah kalian ya. Menunjukkan kepada kita inilah yang mengangkat derajat ya, mengangkat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap semangat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar ilmu agama, mengamalkannya dan mendakwakannya kepada keluarga dan orang-orang terdekat kita. Kita lanjutkan kajian rutin kita setiap malam Rabu. Malam Selasa ya. Malam Selasa membahas kitab Fathul Qoribil Mujib ya. Matan syarah dari matan Abi Syuja yang Fathah ini dikarang oleh Syekh Al-Ghazi rahimahullahu taala, dan ini masih kita bahas perjumpaan kita yang ketiga dari fikih zakat. Kemarin kita bahas tentang harta-harta yang dizakatkan dalam mazhab Syafi'i. Ada berapa? 5 apa 6? 5. Yang pertama apa? Hewan ternak, mawashi, al-mawashi. Meskipun Syekh di sini mengatakan yang lebih tepat adalah an-na'am atau al-an'am atau bahimatul an'am. Yang kedua apa? Al-athman, sesuatu yang berharga yang bisa dijadikan sebagai alat tukar, atau bahasa kita adalah harta. Kemudian yang ketiga adalah az-zuru'. Apa zuru'? Pertanian. Ini dari kata zara'. Yang keempat wathimar. Apa thimar? Buah-buahan. Yang terakhir wa'ururut tijarah. Iya, barang yang diperjualbelikan, barang dagangan. Meskipun sebenarnya masih ada lagi. Siapa yang tahu barang yang dizakatkan selain yang disebutkan? Rikas, ya, rikas harta temuan ya dari orang-orang jahiliyah. Kemudian apa lagi? Sebagian ulama mengatakan barang tambang ya. Kita lanjutkan sekarang, kita masuk ke pembahasan tentang nisab hewan ternak. Hewan ternak kemarin kita bahas ada berapa? 3. Unta, yang kedua sapi atau sejenisnya, kerbau, kemudian yang ketiga kambing atau domba atau biri-biri. Adapun kuda ulama berbeda pendapat tentang kuda. Jumhur mengatakan kuda tidak ada zakatnya, sebagaimana hadis Nabi SAW, laisa 'alal muslim fi farasih wa gulamihi shadaqah. Seorang muslim ya tidak wajib menzakatkan kudanya dan juga budak atau hamba sahayanya. Akan tetapi Abu Hanifah menyelisih dan mengatakan bahwasanya kuda ini ya dijadikan harta zakat. Tapi yang lebih tepat adalah pendapat jumhur bahwasanya kuda tidak dizakatkan, dan intinya pendapat Syafi'iyah ya. Pendapat Syafi'iyah di sini mengatakan kuda tidak termasuk hewan yang dizakatkan. Kemudian kita bahas bahwasanya hewan yang dizakatkan, hewan ternak, ada berapa syarat kemarin? Ada berapa? 6 syarat. Ya, yang pertama apa? Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. Yang keempat, nisab. Yang kelima, haul. Yang keenam, saum atau saimah. Jadi hewan itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama hewan saimah ya, bukan soimah ya. Saimah artinya adalah hewan yang digembalakan
di padang rumput. Sebagian waktunya dalam setahun. Jadi setahun itu misalnya 9 bulan ya digembalakan, maka ini namanya hewan saimah. Ini yang dizakatkan. Adapun yang kedua yang namanya ma'lufah, hewan yang jinak, dalam artian hewan yang dikandangkan dan disiapkan pakan sendiri. Ya kayak kalian main Harvest Moon itu, ya kalian yang memberikan pakan sendiri, ini tidak dizakatkan. Yang ketiga adalah hewan yang dijadikan sebagai amilah, hewan yang dijadikan sebagai apa? Ya, hewan pekerja. Contoh dia memikul-mikul atau misalnya dia jadi sebagai hewan tunggangan kita, maka ini tidak dizakatkan sebagaimana motor ya. Tidak bisa dikiaskan dengan hewan ternak. Lagi pula kalau motor kita cuma satu ya, kecuali motor mungkin 40 ya. 40 kayak kambing. Kemudian selanjutnya adalah hewan yang diperjualbelikan. Kita punya kambing, enggak sampai nisab, cuman kita jual belikan, maka ini kena zakat. Jadi yang kena zakat dua. Yang pertama hewan yang digembalakan secara liar, mencari makan sendiri. Yang kedua adalah hewan ternak yang diperjualbelikan, dan ini enggak masuk pembahasan kita. Ini masuk pembahasan urudut tijarah, harta yang diperjualbelikan. Kita masuk kitabnya Faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ibil khamsun. Kita bicara tentang ibil. Adik-adik yang di belakang ya, kalau di zaman Umar bin Khattab itu dicambuk adik-adik kalau nakal nanti. Ya di masjid, ya nakal di masjid dicambuk. Ya. Tapi anak tidak nyambuk, tenang aja. Ya, tapi jangan ribut. Nisab ibil itu apa kemarin? Ibil, unta, jamal, ya, ba'ir, unta, nisabnya itu 5. Artinya kalau kita punya unta enggak sampai 5, berarti enggak dizakatkan. Kata Nabi, laisa fi maduna khamsi daudin minal ibil shadaqah. Tidak ada zakatnya kalau unta itu kurang dari 5. Jadi nisab unta berapa? 5. Kalau kita punya 4 unta, wajib zakat? Tidak. Ya. Fi ashrin 5 maknanya adalah syah. Apa syah? Seekor kambing. Kata laha sanatun wa dakhalat fi thaniyah aw thaniyah saniyatu ma'az laha dakhalat fi thalisah. Roni Nuris Masah itu Roni, ini nama acak saja ya. Dulu ketika saya lahir semua nama Andi, Budi, ya Michael mungkin ya, tersebut banyak nama sampai nama Roni saya berhenti nangis. Jadi mungkin ini setuju kasih nama Roni, jadi dikasih nama Roni. Kalau Nur dari kata kakek saya Muhammad Nur. Kalau Yus dari kata Yu, Ayuna, ibu saya Ayu. Kemudian Man ayah saya Muhammad Zaman, Syah anak yang sah gitu ya. Jadi bukan anak kambing, bukan ya. Jadi bedain syatun. Syah ini artinya kambing. Ghonamun. Ya, atau bahasa apa? Bahasa dusunnya goatun, goat. Ya, apa goat? Kambing. Ya, bahasa dusunnya Wendruni ya. Yuk lanjut. Jadi kalau kita punya 5 ekor unta, maka zakatnya seekor kambing. Kambing sini kalau do'en, kalau dia domba, maka dia lahasanah setahun. 1 tahun domba, atau saniyatu ma'at kalau dia kambing yang berusia 2 tahun. Ini yang namanya syah. Jadi syah bisa domba 1 tahun atau bisa kambing 2 tahun. Ini dalam Fathul Qorib ya. Wa fi ashrin syatani. Kalau unta kita 10, maka yang diwajibkan adalah syatani. Apa syatani? 2 kambing. Teman-teman ya yang belajar nahwu dasar mungkin paham bahwasanya cara menjadikan sesuatu menjadi 2 cuman ditambah ani dan aini. Kitabun 1 buku, jadiin 2 buku, kitabani, kita baini. Ini syatun, jadi syatani 2 ekor kambing.
Wa fi ashrin wa fi khamsa asyrata thalathu syahin. Kalau kita punya 15 unta, maka apa yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Wa fi ishrina arba'u syahin. Dan kalau kita punya 20, maka kita 4 ekor kambing. Wa fi khamsin. Jadi tolong teman-teman, meskipun kita mungkin enggak belajar bahasa Arab secara dalam, ya, pahamilah bahasa Arab secara dasar. Contohnya apa? 1, 2, 3, wahid, isnan, salasa, arba'ah. Ya, jangan sampai taunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan bahasa Arab enggak tahu sampai sekarang. Ya, ini diantara apa? Diantara sesuatu yang sangat disayangkan. Meskipun dasar-dasar harusnya sudah biasa, sudah akrab dengan bahasa Arab. Ya, jadi pulang sini hafalkan wahid, isnan, salasa, arba'ah. Dari kata hari. Hari itu wahid, ahad, isnan, senin, 2, salasa, sulasa, selasa. Ya. Kemudian apa? Kemudian arba'ah dari kata arbi'a, Rabu, Rabu 4. Khamis dari kata khamsah, Kamis kelima. Ya, ini bilangan semua nih, bilangan, ya. Kalau 6 enggak ada, Jum'ah beda, Jum'ah. Yuk lanjut. Jadi kalau 20 berapa? 4. Kalau 5 1. Jadi kelipatan berapa? Kelipatan 5. Kalau 1 berapa? 1 unta? Enggak ada. Kalau 5 1. Kalau 10? Kalau 4 itu batas maksimal. Enggak ya? Ya, 15 3, 20 4 ya. Lanjut ya. Wa fi khamsin wa isrina bintu makhadin. Dan kalau kita sudah punya 25, maka zakatnya enggak lagi kambing tapi mulai unta yang dikenal dengan bintu makhad. Bintu makhad ya. Jadi kalau ada kenalan bintu-bintu jangan mikir akhwat nih, jangan ya. Nanti ada CV siapa? Bintu siapa? Bintu makhad. Apa bintu makhad? Anak unta ya. Anak unta berusia berapa tahun? 1 tahun. Bintu makhad laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Di syarahnya, bintu makhad adalah unta ya, anak unta betina yang berusia 1 tahun masuk usia 2 tahun, tahun kedua. Udah lagi belajar jalan kalau anak bayi. Selanjutnya wa fi sittin wa thalathina bintu labun. Kalau dia 36 ekor unta, maka bintu labun dari kata laban. Apa laban? Susu ya, karena dia masih nyusu, bintu labun. Bintu labun adalah laha sanatan wa dakhalat fi tsalisa, berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Ustadz, apa dia belajar kita hari ini? Ya, inilah, meskipun kita bukan peternak, tapi ini adalah ilmu agama yang apa? Yang kita berpahala jika mempelajarinya. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun. Dan 46 Valentino Rossi 46 hiqqah. Apa hiqqah? Hiqqah adalah unta betina berusia 3 tahun. Hiqqah ya laha thalathu sinin wa dakhalat fi rabi'ah. Jadi hiqqah kalau dia anak unta betina ya usia 1 tahun, apa namanya? Bintu makhad. Bintu makhad. Kalau 2 tahun bintu labun ya. Semangat teman-teman di Pelaju. Saya punya 2 santri di Talang Jambi, kedua-duanya berasal dari kajian Pelaju, kajian Senin malam, dan mereka di antara murid yang terbaik idat lugawinya ya. Murid terbaik idat lugawinya. Teman-teman yang SMA sekarang kelas 3 ya, dengan senang hati tahun depan ya bisa di sini juga ada ya. Di sini juga ada, boleh ya, di Talang Jambi juga boleh. Lanjut. Mana tadi sampai hiqqah. Hiqqah. Dan dua orang itu semangat, termasuk yang semangat. Dan Nana, ini kayaknya pernah kenal tapi lupa di mana. Di kajian Miasat, kajian Pelaju. Sekarang sudah setahun belajar, dan memang beda antara pengajian biasa seperti ini dengan
dengan kajian mondok pesantren, ya mondok di pondok. Kalau kita kayak gini belum lah, belum disebut sebagai thalibul ilmi, belum. Kata para ulama, kita ini adalah awamu ahli sunnah, orang awamnya ahli sunnah. Kita 10 tahun pengajian, disuruh untuk ngisi pengajian nggak bisa. Kenapa? Karena bukan thalabul ilmi kita. Sedangkan kata Imam Ahmad, thalabul ilmi itu niatnya yarful jahli an nafsihi wa an ghairihi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Selama kita belum bisa mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, kalau kita ditanya, kita masih cari-cari dulu. Kalau kita ditanya sesuatu yang dasar, kita masih mikir-mikir dulu, masih googling dulu, masih tanya ustadz dulu, berarti kita belum seorang penuntut ilmu. Kalau kita ditanya orang misalnya tentang orang lain, kita nggak bisa menyampaikan kepada orang lain, misalnya khotib berhalangan, nggak ada yang bisa khotib, kita maju, nggak ada yang bisa kita sampaikan, kita belum menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu cuman di Instagram saja ya, thalibul ilmi. Woi, enggak masalah ya. Untuk penyemangat, untuk apa? Penyemangat, ya. Istilahnya sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan. Ustaz, saya enggak bisa mondok, enggak apa-apa, minimal kita bisa pengajian seperti ini. Ustaz, gimana caranya biar saya bisa menjadi seorang ustaz tapi saya enggak mondok? Caranya pertama belajar bahasa Arab secara sistematis, kemudian hadir di pengajian yang membahas kitab, ya, baca kitab, ustaznya baca kitab secara sistematis dan butuh tulus zaman, waktu yang panjang. Lanjut sampai hikoh tadi berapa usianya? Saya Roni Nur Yusman Syah. Kemudian selanjutnya wa fi ihda wa sittina jaz'ah, dan kalau sudah wa fi sittin wa sab'ina binta labunin, dan kalau dia 76 dia 2 labun. Berapa labun? 2 bintu labun, berarti 2 unta usia 1 atau 3? 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'ina hikotan, dan kalau dia 91 kayak kelahiran saya, hikotan. Apa hikotan? 2 hikoh, 2 ekor unta berusia 2 atau 4? 3 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin, kalau dia 121, ya, dia 121, salatu banati labun, 3 bintu labun. Tsumma fi kulli arba'in bintu labun wa fi kulli khamsin hiqqah. Setiap 41 bintu labun, setiap 51 hiqqah. Kalau 160 berarti 4 bintu labun. Kalau 180 berapa? 3 hiqqah, karena ditambah 50. Ya, 150 1 sama 180, ya. Jadi kalau 120 tadi, ya, kalau 90 2 hiqqah ditambah 50 nambah 1 hiqqah setelah di atas 120. Jadi kalau misalnya 160 berapa bintu labun? Tadi bintu labun 4. Kalau 200 5, 240 6, 280 7. Kapan kita mengeluarkan 9 bintu labun? Kalau punya 360. Kapan kita punya 12, mengeluarkan 12 bintu labun? 480. Artinya kelipatan berapa? Kelipatan 4. Sedangkan kalau hiqqah 50, 153 hiqqah, 204 hiqqah, 250 1000 berapa? 20. Nah sekarang pertanyaan, 200 onta,
Siapa yang bisa jawab? Gampang, 200 unta. 5 bintu labun. Ada yang lain? Berapa? 4 apa? 4 hikoh. Ada yang lain? 4 hikoh. Udah tadi 4 hikoh disebut. 4 hikoh 5 hikoh. Serius 5 hikoh. Ain jangan tuh. 4 hikoh. Iya, atau 5 bintu labun? Yang jawab 5 bintu labun siapa? Yang jawab 5 bintu labun. Yang jawab 4 hikoh. Yang lain? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Tadi kata buku tadi setiap 40 1 bintu labun. Di antara KPK apa FPB nih? Ketemu 200 bisa dibagi 40, bisa dibagi 50. 200 dibagi 50 4 berarti 4 hikoh. 200 dibagi 5 dibagi 40 berarti 5 bintu labun. Pinter ya. Jadi mudah, gampang sekarang. Tapi insya Allah kita ini cuma sekedar teori. Karena tidak ada di antara kita yang punya unta. Gak apa-apa Ustaz, setidaknya kita punya ilmu tentang ini. Selanjutnya, lupakan unta, kita selanjutnya ke sapi. Wa awalu nisabil baqari 30. Nisab sapi itu minimal 30. Kalau kita punya 29 sapi wajib zakat? Tidak. 27? 45? Iya, ya. Wajib. Wa fiha tabi'un wa fi arba'in musinnatun. Ya salasun wa fiha tabi'. Kalau kita punya 30 sapi, maka kita menzakatkan 1 tabi'. Apa itu tabi'? Followers ya. Itu tabi'. Tabi' adalah sapi yang berusia 1 tahun masuk kedua. Ya. Ibnu Sanah wadakhala fi thaniyah. Jadi seekor sapi boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh jantan, boleh betina, ya. Sedangkan tadi yang bintu-bintu tadi harus betina. Kenapa betina? Apa keunggulan hewan betina daripada hewan jantan? Iya, bisa beranak, bisa hamil, bisa melahirkan unta-unta yang lainnya. Masih ingat kisah BBB? Buta, botak dan belang. Ini kisah 3 orang di Bani Israel yang punya penyakit, satunya dia penyakitnya belang, satunya penyakitnya botak, satunya penyakitnya buta, yang ketiga-tiganya orang miskin. Kemudian Allah uji, ya kan? Sebagian kita kadang mengkritik kemiskinan. Lihat pelajaran dari kisah ini. Datang malaikat, kau pengen apa wahai belang? Oh, saya pengen kulit yang indah seperti artis sampo mungkin. Celing, langsung dia punya kulit yang indah karena dia dijauhi manusia gara-gara penyakit kulitnya. Kau pengen apa? Oh, saya pengen seekor unta. Celing, dikasih unta betina yang sedang hamil. Kemudian ya pergilah kepada si botak. Tak, kau pengen apa tak? Wah, saya pengen rambut seperti iklan sampo. Kenapa banyak manusia menjauhi saya gara-gara botak saya? Celing, dia punya rambut yang indah. Kemudian kau pengen harta apa? Sapi. Celing, dikasih sapi betina yang sedang hamil. Si buta, ya, bukan buta dari gua hantu. Ya, si buta kau pengen apa? Saya pengen melihat, ya, biar bisa melihat manusia, biar bisa berbuat ketaatan dengan baca Al-Quran atau semisalnya mungkin. Kemudian pengen harta apa? Pengen harta kambing. Celing, bisa melihat celing dapat harta kambing betina yang sedang hamil. Singkat cerita tuh kambing-kambing banyak. Sapi-sapi menjadi banyak, unta-unta menjadi banyak. Kemudian Allah uji dengan keadaan kita dulu. Oh, kita sekarang penuntut ilmu, banyak ilmunya. Ada orang yang bertanya permasalahan kepada kita, hal yang remeh, hal yang sepele, kita remehkan. Padahal kita dulu juga kayak gitu. Ini diuji. Orang mantannya belang didatangi oleh si belang. Malaikat menyerupai sebelang, seorang yang miskin. Wahai orang yang banyak untanya, wahai yang berkulit indah, tolong berikanlah saya sedikit harta, saya sedang safar,
sedang habis bekal di perjalanan, sibuk, banyak urusan aku ini, banyak gawe, benar Palembang ini. Banyak gawe, urusan aku banyak, tanggungan aku banyak. Kemudian dia bilang, bukankah kau dulu orang yang belang, yang Allah berikan kulit yang indah? Bukankah dulu orang miskin, yang kemudian Allah jadikan kau kaya? Kata-kata, ini adalah harta warisan saya. Kemudian pergilah menguji tiga orang tersebut, dan yang hanya bersyukur hanya si mantan buta. Apa saya dulu juga begitu? Saya juga dulu kayak kamu buta, saya dulu juga miskin kayak kamu. Kalau kita punya prinsip saya dulu juga begitu, kita akan menjadi orang yang bersemangat membagi. Kita dulu orang miskin jadi orang kaya. Lihat orang miskin, kita teringat kita yang dulu. Sehingga kita berusaha untuk memberikan harta kepada dirinya. Akhirnya dia berikan, ambillah ya kambing sebanyak pun apa yang kau mau, saya tak akan larang. Kemudian katanya, saya adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya ridho terhadap dirimu dan Allah murka terhadap dua sahabatmu, si mantan belang dan mantan botak. Ini tentang masalah ya sedikit pelajaran tentang ini ya, tentang kenapa banyak unta. Kalau halal sapi boleh betina, boleh jantan. Wa fi arba'in, tadi 31 tabi itu artinya seekor anak sapi berusia 1 tahun. Kalau dia 40 musinnah. Musinnah itu artinya yang udah mulai tumbuh gigi. Setiap 40 satu musinnah. Musinnah adalah hewan anak sapi yang udah berusia berapa? Sanatan, berusia 2 tahun. Wadah khalad fi tsalisah, masuk tahun yang ketiga. Tabi berapa tahun? 1. Kalau musinnah 2 tahun. Yang 1 tahun apa namanya? Tabi. Kalau yang 2 tahun? Musinnah. Musinnah berapa? Kalau berapa sapi? 40. Kalau tabi berapa? 30. Pertinya ini, kalau dia punya 60, siapa yang tahu? 2 tabi. Kalau dia 120, 4 apa? 4 tabi atau berapa? 3 musinnah. Iya. 4 kali 3, ya sebenarnya 12. Ya, udah jago ya. Guru matematika semua, kalian punya guru matematika ya, KPK. Dulu kita belajar KPK. Cuman lagi ini teori. Wa ala hada abadan fakis ya. Semisal ini maka kiaskan, analogikan, tinggal tambahkan, tinggal jumlahkan. Yang terakhir langsung ke kambing. Nah, ini kambing agak-agak masuk akal kambing. Wa awal nisabil ghanam arba'un wa fiha syatun jaza'atun minadh-dha'ni aw